Jadi hari ini dia mau menjelaskan materi dan bagaimana perkuliahan pada mata kuliah Pancasila bersama orang yang dicintai atau disayangi. Nah, di sini dia bersama Naila yang tersayang dan tercinta. Nah, yang pertama adalah Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila adalah ideologi dasar yang menjadi pedoman hidup bagi bangsa Indonesia. Istilah ideologi merujuk pada kumpulan nilai, prinsip, dan pandangan hidup yang dijadikan landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai ideologi negara, Pancasila mencerminkan nilai-nilai dasar yang harus dijaga dan diterapkan dalam segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, Pancasila itu terdiri dari 5 sila, yang mana dia itu mengandung nilai-nilai luhur dan menjadi pedoman dalam bertindak serta berperilaku dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Nah, fungsi Pancasila sebagai ideologi yaitu yang pertama sebagai pemersatu bangsa. Pancasila menjadi perekat bagi keberagaman suku, agama, ras, dan golongan yang ada di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila itu menjadi dasar pemersatu dan kesatuan bangsa. Yang kedua, pedoman hidup bermasyarakat. Pancasila memberikan pedoman bagi masyarakat dalam berinteraksi dan bersosialisasi. Nilai-nilai seperti bergotong royong, toleransi, dan musyawarah menjadi dasar dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga yaitu landasan nilai moral. Pancasila menjadi landasan nilai moral bagi setiap individu. Nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab menjadi acuan dalam berperilaku. Nah, yang keempat, penyelaras kehidupan bernegara. Yang dimana Pancasila ini menjadi dasar dalam penyelenggaraan negara. Semua kebijakan dan peraturan perundang-undangan itu harus berlandasan pada nilai-nilai Pancasila. Nah, yang kelima, arah pembangunan nasional. Pancasila menjadi pedoman dalam pembangunan nasional. Pembangunan yang dilakukan harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan berkeadilan sosial. Sebagai ideologi, Pancasila harus menjadi sumber nilai yang sangat kaya. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu seperti ketuhanan yang Maha Esa, yaitu yang dimana maknanya itu menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghormati antar umat beragama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maknanya menumbuhkan rasa kemanusiaan, empati, dan kepedulian terhadap sesama. Yang ketiga, persatuan Indonesia, yang dimana maknanya yaitu menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat gotong royong. Yang keempat, sebagai ideologi, Pancasila menjadi sumber nilai yang sangat kaya. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu seperti yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghormati antar umat beragama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dimana maknanya menumbuhkan rasa kemanusiaan, empati, dan kepedulian terhadap sesama. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Maknanya yaitu menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat gotong royong. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dimana maknanya yaitu menumbuhkan sikap demokratis, partisipatif, dan menjunjung tinggi musyawarah. Terus yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana maknanya menumbuhkan kesadaran akan pentingnya keadilan dan kesejahteraan sosial. Nah, selanjutnya Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila menjadi landasan hukum, politik, dan kebijakan dalam penyelenggaraan negara Republik Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara yaitu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 khususnya pada alinea keempat, dan menjadi sumber hukum yang mengatur segala peraturan perundang-undangan di Indonesia dan digunakan sebagai pedoman untuk menjalankan pemerintahan dan kehidupan bernegara. Nah, kenapa Pancasila itu menjadi dasar negara? Nah, karena Pancasila itu adalah hasil mufakat bangsa. Pancasila merupakan hasil rumusan dan mufakat para pendiri bangsa yang mewakili berbagai latar belakang suku, agama, dan golongan. Dan terus mencerminkan nilai-nilai luhur.
Pancasila itu mengandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dan selanjutnya yaitu menyatukan keberagaman. Pancasila mampu menyatukan berbagai perbedaan yang ada di Indonesia, baik itu suku, agama, ras, maupun golongan. Dan yang terakhir yaitu relevan dengan perkembangan zaman. Meskipun dirumuskan pada masa lalu, nilai-nilai Pancasila itu tetap relevan dengan perkembangan zaman. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang penghantar pendidikan Pancasila. Penghantar pendidikan Pancasila adalah konsep pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda Indonesia agar mereka memahami, menghayati, dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan pendidikan Pancasila yaitu menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air, mempelajari pemahaman tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan, terus membentuk karakter bangsa yang berlandasan moral, etika, dan kebangsaan, dan selanjutnya membangun kesadaran untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, terima kasih. Mungkin hanya itu materi yang dapat dia sampaikan. Terima kasih kepada Daya tersayang dan tercinta telah mendengarkan sampai akhir dan telah menyimak Dea. Bye-bye.